Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaika, maka para malaikat akan turun kepada mereka mengatakan, kamu jangan takut, wala tahzanu, dan kamu jangan bersedih, dan berilah kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan untuk mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hidup ini kita ingin menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak sekali manfaat atau keuntungan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang hidupnya senantiasa istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita supaya kita ini menjadi orang yang istiqomah di Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam buku Al-Mawsu'ah Akhlak Islamiyah, penulisnya Dr. Yusuf Naim, beliau mengatakan ada setidaknya dua cara untuk kita untuk istiqomah di Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa menjaga pikiran kita. Karena kita itu akan melakukan sesuatu berasal dari apa yang kita pikirkan, ya. Apa yang kita pikirkan dalam diri kita, dalam hati kita, itulah yang akan menjadi kita lakukan. Maka berusaha untuk senantiasa menjaga pikiran kita ini. Nah, apa yang harus kita pikirkan dalam diri kita ini? Yang pertama adalah pikiran kita senantiasa terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah senantiasa melihat kita. Allah senantiasa memperhatikan apapun yang kita lakukan. Bahkan kita juga memikirkan bahwa kita ini malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah banyak berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kita begitu banyak rezeki, mulai dari kita lahir ke atas dunia ini sampai detik ini sudah penuh dengan limpahan jutaan, ratusan, miliaran nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Lalu apa balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pikiran merasa malu ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seharusnya kita menjaga ketaatan kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita juga harus merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha menatap apapun yang kita lakukan. Allah Maha mengetahui. Allah Al-Alim, Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Maka ini yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa jaga pikiran kita, ya. You are what you think, ya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan kita itu akan lebih mudah mengusir godaan yang tidak baik itu ketika dia masih dalam pikiran. Tapi kalau dia sudah menjadi sebuah tekad, sudah menjadi sebuah azam, ini akan sulit untuk kita tidak melakukannya, ya. Makanya selagi pikiran-pikiran tidak baik itu masih ada dalam pikiran kita, maka kita jauhi pikiran itu. Kita buang jauh-jauh pikiran yang tidak baik, ya. Kita buang jauh-jauh pikiran yang membuat kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan diri kita ini untuk senantiasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tidak siap, ya, dalam keadaan kita malas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita tidak semangat dalam tilawah, tidak semangat dalam sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka persiapkan diri kita kapanpun dan dimanapun kita harus siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kematian, yang namanya ajal tidak pernah mengenal yang namanya usia, ya. Kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jauh terpenting dari itu adalah bagaimana kita mempersiapkan sebaik-baiknya untuk hari kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma ja'al khairu umuri akhirahu wa khairu a'mali khawatimahu, ya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur saya adalah di penghujungnya. Artinya adalah kita tidak tahu kapan ujungnya ini, ya. Dan ujungnya ini adalah senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan amal terbaik saya adalah amal yang paling terakhir, amal yang paling penutup. Di antara ibadah
di antara sholat yang kita lakukan, pasti nanti ada sholat yang terakhir. Maka jadikanlah kita anggap sholat yang kita lakukan saat ini adalah sholat yang terakhir. Bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita rasakan dalam hati kita agar kita senantiasa menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.